kasih atas waktunya. Perkenalkan sebelumnya Bapak Ibu, saya Kira Sprida Julia. Saya berasal dari Batavia Prosperity Asset Management. Kami salah satu perusahaan manajer investasi. Jadi kalau Bapak Ibu kan ini udah mahirnya di sekuritas ya Bapak Ibu, langsung investasi beli saham gitu ya. Sedangkan kami di Batavia Prosperity Asset Management, kami perusahaan manajer investasi yang mengelola reksadana. Jadi Bapak Ibu sebenarnya selain bisa beli saham langsung, di Mandiri Sekuritas juga ada fitur untuk membeli reksadana gitu ya. Pasti sebenarnya pertanyaan di Bapak Ibu, oh kalau misalkan beli reksadana kayaknya untungnya nggak seperti di saham gitu ya Pak ya, gitu ya. Kalau misalkan kita melihat ini adalah bagian daripada diversifikasi risiko aja sih Pak, gitu. Tapi memang untuk hari ini gitu ya, untuk materi saya hari ini mungkin bukan lebih spesifik mengenai reksadananya aja, tapi mungkin saya lebih ingin sharing terkait kondisi pasar saat ini. Walaupun saya yakin sebenarnya Bapak Ibu pasti sangat mengamati juga ya kondisi pasar saat ini tuh seperti apa gitu ya. Tapi kurang lebih apa sih yang terjadi gitu ya, apa sih yang terjadi di kondisi-kondisi di eksternal gitu atau kondisi di internal gitu, apa sih yang mempengaruhi pasar sampai dengan saat ini gitu ya. Jadi hari ini mungkin akan sharing terkait market update sampai dengan akhir tahun, apa sih arahannya, apa sentimen yang nanti akan membawa pergerakan pasar kita gitu ya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, nanti mungkin sedikit akan perkenalan mengenai company profile. Jadi ini agenda kita. Pertama yang pasti akan kita bahas adalah dari sisi US. Karena gimana pun juga Indonesia sebagai negara berkembang pasti masih akan berkaitan gitu ya dengan kondisi-kondisi terutama yang ada di US gitu ya. Jadi di US ini sekarang kondisinya ini dari sisi pertumbuhan ekonominya ini menunjukkan pelemahan. Tapi justru itu menjadi salah satu sentimen positif untuk menggerakkan pasar ke depannya. Kenapa? Nanti kita simak lagi slide lebih detailnya ya. Kemudian kita juga nanti akan membahas mengenai Indonesia Outlook, gitu. Bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Kalau kita ngelihat di awal Agustus kemarin, gitu ya, Bapak Ibu, pasar tiba-tiba turun ya. Di awal Agustus sekitar tanggal Senin, gitu ya, Senin awal Agustus pasar tiba-tiba turun, sempat di bawah 7.000. Tapi setelah itu sampai dengan hari ini udah all time high lagi gitu ya. Jadi itu apa sih sebenarnya sentimen-sentimennya, nanti akan kita coba lihat juga gitu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti saya akan membahas sedikit mengenai strategi dan produk update. Perkenalan sedikit Bapak Ibu, tadi baru perkenalan dari saya gitu ya di Batavia. Memperkenalkan sedikit mengenai Batavia itu apa. Kami adalah perusahaan manajer investasi pengelola reksadana. Sudah berdiri dari tahun 1996. Salah satu manajer investasi swasta lokal yang cukup besar di Indonesia gitu ya. Di tahun yang sama kita telah memiliki lisensi manajer investasi. Secara kepemilikan mayoritas dimiliki oleh grup kami, Batavia Prosperity International Tbk, sisanya dimiliki juga oleh dewan direksi kami gitu ya. Ada Bu Lilis, Pak Julius, Rinaldi, Prihatmo, Eri, dan Fadil. Ini adalah jajaran komisioner dari Batavia. Dan ini adalah board of director dari Batavia gitu ya. Jadi ada Bu Lili Setiadi, mungkin Bapak Ibu kalau yang bergerak di pasar modal cukup lama, cukup familiar dengan nama Bu Lilis gitu ya. Beliau sebelumnya dari Scruders, sudah 29 tahun gitu ya di industri fund management dan banking industry. Kemudian ada Pak Julius Manto, sebelumnya juga dari Scruders gitu ya. Kemudian ada Pak Hari sebelumnya dari Dana Reksa. Kemudian Pak Rinaldi yang merupakan CIO kami gitu ya, dan Pak Eri Kusnadi gitu ya untuk jajaran director. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya ada yang pernah beli reksadana di aplikasi Growing mungkin? Belum pernah ya, karena ini kelihatannya emang semuanya langsung beli saham semua gitu ya Bapak Ibu ya, langsung investnya langsung ke saham gitu. Reksadana mah nanggung gitu ya Bapak Ibu. Langsung investasi ke saham gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya juga Bapak Ibu, karena kan semua tergantung sesuai dengan profil risiko Bapak Ibu sendiri gitu ya. Ini beberapa penghargaan daripada Batavia di terakhir sampai dengan Juli 2024. Dana kelola yang kami kelola itu di sekitar 43,4 triliun.
Untuk yang termasuk atau kategori reksadananya saja ini di 32,2 triliun gitu ya. Jadi kurang lebih industri manajer investasi ini ada sekitar 90-an manajer investasi gitu ya. Saat ini Batavia menduduki peringkat keempat di industri dengan dana kelolaan reksadananya saja di sekitar 32,2 triliun. Ya, jadi itu mungkin untuk penyampaian singkat mengenai Batavia itu apa gitu ya. Kita adalah manajer investasi sudah cukup lama mengelola reksadana gitu ya. Dan kalau misalkan kita langsung mungkin masuk untuk ke market update-nya. Sebentar ya Bapak Ibu, ini agak susah di next. Zoom-nya kayaknya internetnya Mas. Ya, saya lanjut ya Bapak Ibu, kita langsung masuk untuk ke market update-nya. Di tema yang pertama mungkin boleh bantuan next-nya gitu ya. Tema yang pertama ini US GDP atau pertumbuhan ekonomi yang ada di US, weakness start to show gitu ya. Jadi tanda-tanda pertumbuhan ekonomi di US itu semakin melambat gitu, semakin melambat. Kalau misalnya kita melihat data-datanya gitu ya, ini adalah data pertumbuhan ekonomi yang ada di Amerika gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat Bapak Ibu, ini dari sisi annualized gitu ya, per kuartal, datanya per kuartal. Jadi ini tentunya pengaruhnya ya pertama dari sisi consumption paling banyak gitu ya. Untuk pertumbuhan ekonomi rata-rata di semua negara pertumbuhan ekonominya kan paling tinggi itu disupportnya oleh dari sisi konsumsi, kemudian dari sisi investment, dan kalau kita ngelihat ini memang trennya semakin lama semakin menurun gitu ya. Kemarin itu kalau misalkan Bapak Ibu ingat gitu ya, di awal Agustus, di awal September, di awal Agustus gitu ya, di awal Agustus itu sempat marketnya turun sempat di bawah 7.000 gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa share kenapa sih market di awal Agustus lalu tuh sempat turun di tengah-tengahnya ya, walaupun penutupan nggak di bawah 7.000, tapi sempat di bawah 7.000. Kira-kira ada yang tahu nggak Bapak Ibu kenapa reasonnya? Gimana Pak? Iya, dari eksternal ya Pak ya, dari faktor luar, betul. Jadi kalau misalnya kita melihat memang dikhawatirkan gitu ya, dari pasar itu mengkhawatirkan adanya kemungkinan US akan mengalami resesi. Makanya pada saat itu dari pasar, berbagai macam pasar di US juga turun 2% berturut-turut, bahkan di Indonesia langsung turun 4% gitu ya IHSG-nya pada hari Senin di awal bulan lalu gitu ya. Jadi inilah mengapa memang kita kadang-kadang perlu tahu juga apa sih yang terjadi di luar gitu ya, supaya kita tahu nih arahannya itu sampai dengan akhir tahun itu akan seperti apa yang perlu kita lihat gitu ya, sama-sama kita lihat apa sentimen-sentimen apa yang akan mempengaruhi kinerja pasar IHSG itu sendiri gitu ya. Nah kalau misalnya kita melihat tentunya IHSG ini saat ini tuh data yang paling ditunggu itu adalah penurunan daripada suku bunga The Fed gitu ya. Dari awal tahun Bapak Ibu yang ditunggu adalah penurunan suku bunga The Fed gitu ya. Nah kapan sih sebenarnya kayaknya ini akan terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ini tuh akan terjadi kalau misalkan data-data di Amerika ini sudah mulai soft sehingga inflasinya terjaga gitu ya. Makanya The Fed itu baru ada ruang untuk mulai menurunkan suku bunga acuan mereka gitu. Dan kalau kita melihat dari data ini dari sisi pertumbuhan ekonominya itu sudah mulai melandai. Kemudian kalau kita lihat data lainnya, mungkin boleh di next. Nah jadi data yang dilihat oleh pasar untuk di Amerika sendiri pertama adalah data inflasi dan kedua adalah data tenaga kerja gitu ya. Jadi yang itu akan mempengaruhi inflasinya apakah akan sticky, akan tinggi atau memang dianya trennya sudah mulai menurun
gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingat tahun 2022 2023 di mana Amerika inflasinya tinggi banget gitu ya. Karena inflasinya tinggi banget, The Fed-nya menaikkan suku bunga secara tinggi juga gitu ya. Karena adanya dampaknya kenaikan suku bunga The Fed, BI-nya juga ikutan naikin suku bunga gitu ya. Jadi semuanya dampaknya karena kita negara berkembang gitu ya. Jadi US mengalami hal tersebut, US yang mengalami tentunya akan berdampak ke negara-negara lainnya gitu. Nah, kalau kita melihat apa sih yang menyebabkan US itu bisa mulai menurunkan suku bunga? Ya tadi, pertama inflasinya terjaga, data tenaga kerjanya cukup aman gitu ya. Cukup aman itu agak sedikit melambat supaya inflasinya tidak tertinggi lagi gitu. Makanya terakhir-terakhir ini tuh memang di US sendiri, kalau bad data yang ada di US ini bisa menjadi good news gitu ya. Bad data is a good news gitu ya. Jadi kalau mereka melambat itu justru menjadi sinyal good news. Nah, apa yang terjadi pada awal Agustus pada kemarin gitu ya. Kalau kita melihat itu bad data became a bad news gitu karena memang datanya terlalu jelek gitu. Ternyata minggu depannya ternyata datanya nggak gitu jelek-jelek amat gitu ya. Jadi kan di Amerika sendiri datanya biasanya setiap minggu gitu ya keluar data-data update-nya. Jadi yang perlu dilihat tadi itu Bapak Ibu inflasi dan data tenaga kerja. Nah kalau kita ngelihat dari data tenaga kerja ini juga trennya melandai gitu. Jadi terhadap 1,2 lapangan pekerjaan gitu ini ada terhadap 1 lapangan pekerjaan yang membuka baru itu peluang untuk 1,2 orang yang ada di US yang menganggur gitu. Jadi terhadap 1 job opening ada 1,2 orang yang menganggur dan ini datanya semakin melambat gitu. Boleh di next lagi? Nah ini data-data tenaga kerja lainnya gitu ya. Kalau kita ngelihat grafik yang sebelah kanan ini ada grafik yang warna kuning. Grafik yang warna kuning ini adalah data-data layoff gitu ya, data-data layoff yang menunjukkan mulai ada kenaikan walaupun memang kenaikannya tidak seperti tahun 2020 misalnya pada saat-saat Covid gitu ya. Tapi ini menunjukkan juga kalau misalnya memang dari sisi data tenaga kerja ini mengalami data-data yang melambat gitu ya. Sehingga ini menunjang juga untuk adanya penurunan suku bunga The Fed. Boleh di next lagi? Ya, begitu juga data lainnya gitu ya. Jadi memang data-data yang ada saat ini tuh sangat menunjang untuk penurunan suku bunga. Dari sisi manufacturingnya juga dia berada di level 50. Dimana kalau levelnya di bawah 50 itu levelnya cukup terkontraksi gitu ya. Karena levelnya kalau di atas 50 itu ekspansi, kalau di bawah 50 itu kontraksi. Next. Ya, jadi kalau kita ngelihat grafiknya Bapak Ibu untuk inflasi memang trennya menurun gitu ya. Tidak hanya di US, sebenarnya di beberapa negara-negara maju lainnya pun memang tren inflasi menurun sehingga potensi suku bunga untuk penurunan suku bunga itu semakin terlihat lebih jelas. Makanya kenapa dalam 1 bulan terakhir ini gitu ya, dalam 1 bulan terakhir ini karena proyeksi penurunan suku bunga sudah semakin jelas, asingnya masuk banyak ke Indonesia. Kemudian marketnya bullish gitu ya, nggak cuma di Indonesia, di negara-negara berkembang lainnya juga gitu ya, dan di US juga itu cukup bullish karena memang sudah semakin jelas gitu pandangannya bahwa sampai dengan akhir tahun penurunan suku bunga ini akan dilakukan. Ya, next. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat sampai akhir tahun berapa kali sih gitu ya The Fed itu akan mulai menurunkan suku bunganya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu di tahun 2024 level suku bunga The Fed saat ini adalah di 5,25 sampai dengan 5,5. Sedangkan kalau misalnya kita melihat ini mediannya di 4,625 atau di 5,5 sampai dengan 5,75. Berarti ada ruang gitu ya penurunan sekitar 3 kali untuk penurunan suku bunga di tahun ini gitu ya. Dan itu dampaknya pasti kalau misalkan The Fed turunin suku bunga, BI juga bisa ikut turunin suku bunga gitu ya. Jadi negara-negara lainnya bisa lebih ekspansi gitu ya untuk dari sisi kedepannya gitu ya. Jadi tentunya dana-dana asing juga karena di The Fed-nya juga udah mulai turunin suku bunga, dana-dana asing juga bisa mulai banyak masuk lagi ke negara-negara berkembang, salah satunya juga Indonesia.
Nah, kalau kita ngelihat di tahun 2025 justru ini lebih bullish lagi Bapak Ibu. Itu jadi trennya itu mencapai 3,125. Baru setelah di 2026 mungkin dia akan lebih hold lagi suku bunganya. Gitu ya. Jadi di awal-awal sebelumnya gitu ya, di mana suku bunganya itu di atas hampir 6% gitu ya. Hampir 6%. Di 2023, kemudian tahun 2024 ini proyeksinya penurunannya jadinya 2 sampai dengan 3 kali. Proyeksi beberapa ekonom kemungkinan 2 sampai 3 kali. Kemudian kapan waktunya gitu ya. Dari The Fed sendiri gitu ya, Gubernur The Fed sebenarnya sudah menginfokan kemungkinan akan adanya penurunan suku bunga di bulan ini, di bulan September. Nah, kapan sih waktunya gitu ya? Kalau misalnya kita melihat nanti ada meeting The Fed itu Bapak Ibu di 18 September. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan yang trading saham, ini mungkin boleh dicatat tanggal-tanggalnya nih. Biasanya tanggal-tanggal ini menentukan juga pasar kedepannya akan seperti apa, gitu ya. Jadi misalnya di tanggal September, gitu ya. Nanti tanggal 5 September akan ada data tenaga kerja, gitu ya. Kemudian di tanggal 11 September akan ada data inflasi. Gitu ya, ini kan udah kelewat ya Bapak Ibu. Nah ini yang akan menentukan apakah nanti di tanggal 18 September The Fed turunin suku bunga atau enggak. Kalau memang benar The Fed turunin suku bunga, harusnya marketnya bullish lagi Bapak Ibu gitu. Jadi nanti yang ditunggu-tunggu sepanjang tahun dari Januari ini, yang ditunggu-tunggu tuh adalah ini gitu ya, penurunan suku bunga daripada The Fed. Gitu. Jadi dan penentuannya, jadi The Fed itu kan sangat relate kepada data-data terakhir gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan data-data tanggal 5 dan tanggal 11 September ini menunjang gitu ya, maka di tanggal 18 September ini bisa mulai ada ruang untuk penurunan suku bunga. Ya, itu tadi dari US gitu ya, dari faktor eksternal gitu istilahnya. Sekarang kita ingin bahas dari sisi Indonesianya sendiri. Gitu ya, kalau kita ngelihat di awal-awal tahun gitu ya, marketnya sempat naik kemudian sempat turun gitu ya, asingnya banyak keluar baik itu dari equity maupun dari obligasi, rupiah juga melemah gitu ya. Pada saat kita libur lebaran kan di Indonesia cukup panjang gitu ya, sekitar 2 minggu, begitu masuk tiba-tiba market turun, rupiah melemah gitu ya, itu langsung double combo gitu ya Bapak Ibu, data-data yang keluar karena memang data-datanya lebih banyak dikarenakan dari faktor eksternal atau lebih banyak dari faktor US gitu ya. Makanya itulah salah satu pentingnya juga kita harus melihat juga data di Amerika gitu. Sedangkan kalau dari sisi Indonesia sendiri Bapak Ibu, secara pertumbuhan ekonomi kita masih cukup baik gitu ya, di 5,05 year on year-nya. Kalau secara absolut sekitar masih 5.000 triliun datanya. Ini merupakan salah satu yang cukup baik lah ya di antara negara-negara berkembang, di antara yang ratingnya juga sama dengan Indonesia, pertumbuhan kita masih sangat baik. Kemudian boleh next. Kalau kita breakdown lagi, apa sih kontribusi yang terbesar year on year-nya paling banyak konstruksi gitu ya, apakah IKN atau bukan gitu ya. Yang jelas ini keseluruhan daripada konstruksi. Mungkin IKN berpengaruh juga, tapi mungkin tidak semuanya karena faktor pembangunan IKN gitu ya. Kita melihat ini yang paling tinggi gitu ya, konstruksi itu yang berkontribusi paling besar. Kalau kita ngelihat kontribusi terbesar di Indonesia ya tentunya konsumsi gitu ya. Pertumbuhan GDP Indonesia kan faktor terbesarnya adalah konsumsi, spending daripada masyarakat. Jadi kalau makin banyak Bapak Ibu belanja, makin banyak Bapak Ibu itu makin menumbuhkan pertumbuhan ekonomi kita jadi makin baik gitu ya. Nah kemudian kalau kita ngelihat di tahun atau di triwulan sebelumnya, ini lebih banyak ada konsumsi pemerintah karena kita ada election gitu ya di kuartal pertama. Sedangkan di kuartal kedua ini lebih banyak dari konsumsi pemerintahnya sedikit berkurang. Nah, kemudian untuk meneruskan mengenai GDP Bapak Ibu, ini kan program yang cukup banyak digaungkan gitu ya untuk di Indonesia sendiri. Kalau misalkan kita melihat
Kalau memang program ini bisa terrealisasi dengan baik gitu ya, tentunya ini akan ngeboost atau akan memperbesar pertumbuhan ekonomi kita. Ya, ini adalah program makan bergizi gratis gitu ya. Jadi kalau misalkan sempat ada yang nanya IKN sama program makan bergizi gratis, ini mana sih yang diprioritasin gitu ya? Ini Bapak Ibu, yang lebih diprioritasin oleh pemerintahan saat ini adalah program makan bergizi gratis gitu ya. Apakah IKN akan tetap jalan? Mungkin jalan, cuma mungkin agak lebih slow gitu ya pembangunannya. Jadi kalau misalkan kemarin saya mendengar informasinya, saat ini tuh tahapnya memang masih tahap istilahnya tier 1 gitu ya, baru kayak untuk para menteri, untuk itu, jadi belum sampai ke tier 2, tier 3 sampai dengan masyarakatnya gitu ya. Jadi memang cukup akan membutuhkan waktu yang lama untuk IKN sendiri. Tapi memang program yang menjadi fokusnya adalah program ini. Jadi di tahun 2025 Bapak Ibu, yang dana yang digelontorkan untuk program ini adalah sekitar 71 triliun gitu. Nanti semakin lama sampai dengan akhir periode Prabowo gitu ya, ini akan terus bertambah sampai mencapai 460 triliun gitu ya. Jadi dananya ini nggak sedikit juga sebenarnya untuk program ini. Dan ini dengan 71 triliun aja mungkin bisa menyumbang kepada GDP kita sekitar 0,3% gitu ya. Jadi dampaknya tentunya akan berdampak ke GDP kita juga. Jadi kalau misalkan Prabowo memang sempat bilang kayak, oh GDP kita nanti tahun 2029 mungkin di 7, ya mungkin karena salah satunya juga dia memasukkan ada budget ini gitu ya ke dalam programnya mereka gitu ya, karena ini juga bisa ngeboost daripada pertumbuhan ekonominya mereka. Nah, kalau misalkan kita ngelihat Bapak Ibu, ini posisi Indonesia di antara negara-negara lainnya gitu ya, di antara negara-negara lainnya dari sisi rate central bank kita di 6,25 masih di hold gitu ya. Apakah BI akan ikut menurunkan suku bunga? Kalau The Fed turunin suku bunga harusnya iya gitu ya, karena kemarin memang pertimbangan BI adalah rupiah, ternyata rupiah kita sampai dengan sekarang terus menguat ya Bapak Ibu gitu. Dan kalau misalnya kita ngelihat di antara negara-negara lainnya gitu ya, misalnya ini adalah rating Indonesia dari S&P gitu ya, dibandingkan dengan negara-negara lainnya, harusnya kita masih cukup atraktif Bapak Ibu. Inflasi kita cukup terjaga gitu ya, kemudian dari sisi current account kita masih cukup terjaga gitu ya, dan dari sisi rate-nya kita lebih atraktif gitu ya dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kemudian kalau misalnya kita melihat dari sisi trade balance, fiscal balance itu juga sebenarnya masih cukup oke gitu ya. Kemudian dari antara negara-negara emerging market kita masih kalau diurutin mungkin ke peringkat keempat gitu ya. Jadi Indonesia adalah salah satu negara yang dipilih juga oleh asing kalau misalnya nanti The Fed turunin suku bunga gitu ya. Jadi asing bisa mulai masuk ke emerging market. Nah, salah satunya Indonesia karena posisi kita cukup bagus gitu ya di antara negara-negara berkembang lainnya. Ya, mungkin itu Bapak Ibu untuk sekilas mengenai update kondisi pasar. Sebelum melanjutkan untuk ke strategi dan produk, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan mengenai kondisi pasar saat ini? Ya, jika belum, mungkin saya izin memperkenalkan Bapak Ibu. Jadi kami kan perusahaan manajer investasi berpartner dengan Mandiri Sekuritas gitu ya. Salah satunya juga tentunya untuk pengelolaan reksadana gitu ya. Kalau misalkan kita melihat, ini sedikit Bapak Ibu untuk makro dan market assumption dari Batavia. Kalau kita ngelihat ya GCI-nya udah lewat Bapak Ibu ya. Kita udah melebihi daripada targetnya dari Batavia untuk IHSG-nya sampai dengan akhir tahun. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi obligasi gitu ya, karena obligasi juga nantinya akan berdampak sampai dengan bulan Juli, mungkin Bapak Ibu ada yang suka beli obligasi langsung juga nih ya, ada yang suka beli obligasi langsung. Sampai dengan bulan Juli itu asing itu sebenarnya keluar gitu ya daripada pasar obligasi kita gitu ya. Jadi dari awal tahun asing keluar sekitar 50 triliunan
gitu. Tapi sampai dengan Agustus gitu ya, ini datanya masih per 15 Agustus ini asingnya sudah mulai balik masuk lagi. Bahkan kalau misalkan sampai per minggu lalu terakhir, asing itu di minggu lalunya aja itu asing itu masuknya 40 triliun hanya dalam 1 bulan terakhir gitu ya, di bulan Agustus itu asing itu masuk sampai dengan 40 triliun gitu. Jadi ini menandakan sebenarnya ada optimisme. Jadi dari asing aja sebenarnya udah optimis dengan pasar Indonesia gitu ya ke depannya. Dan kalau kita lihat dari sisi equity, ini adalah recap gitu ya daripada laporan keuangan dari emiten-emiten di Indonesia. Kalau kita ngelihat memang dari awal tahun gitu ya, atau dari laporan keuangan kuartal pertama, banking secara laporan keuangan kan memang sedikit di bawah ekspektasi gitu ya. Ada beberapa big banks-nya yang di bawah ekspektasi seperti BRI, misalnya BRI, Mandiri, BNI itu below expectation, BCA mungkin masih mid expectation gitu ya. Kalau kita ngelihat yang cukup above expectation itu dari sisi seperti Astra, Jasa Marga itu masih di atas ekspektasi gitu ya. Tapi kalau misalkan seperti banking ini antara inline atau di bawah ekspektasi justru datanya gitu. Tapi kembali lagi kalau misalnya asing masuk ke Indonesia ya pasti salah satunya juga yang dibeli adalah banking lagi gitu ya. Nah ini adalah valuasi IHSG, tapi ini masih per level 31 Juli. Nanti mungkin kalau misalkan sekarang udah 76, mungkin levelnya udah di sekitar sini Bapak Ibu. Ini adalah valuasi rata-rata IHSG 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi kalau misalkan IHSG 5 tahun terakhir itu di mana levelnya di level ya yang titik-titik merah ini, itu sebenarnya IHSG mungkin levelnya di 8.200-an. Gitu. Kalau misalkan memang IHSG-nya levelnya sama dengan level rata-rata 5 tahun kita gitu ya. Tapi berarti ya level saat ini 7.600 udah all time high misalnya gitu kan. Udah 7.600 all time high mungkin ada yang takut juga masuknya. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu ingat, apalagi Bapak Ibu udah lumayan lama pastikan untuk investasi di saham gitu ya, akan selalu ada all time high berikutnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang takut udah 7.600 ketinggian nggak, all time high dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita ingat dulu pada saat awal-awal mau masuk 7.000, 7.000 all time high, tapi tembus lagi sekarang 7.600, 7.600 all time high gitu ya. Jadi nanti juga akan seterusnya gitu ya sampai dengan kedepannya gitu ya. Jadi akan selalu ada all time high berikutnya. Ya, sedikit memperkenalkan untuk reksadana Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau misalkan dari sini saya mungkin lebih banyak untuk ke reksadana, mungkin reksadana yang secara kategori resikonya paling rendah. Karena sebenarnya Bapak Ibu secara profil resiko ini profilnya agresif semua gitu ya. Karena langsung investasi ke saham langsung gitu ya, langsung investasi trading langsung. Tapi mungkin untuk dana-dana idle Bapak Ibu yang ada di RDN gitu ya, yang saat ini belum digunakan, itu ada bagusnya juga kalau itu bisa kita manfaatkan masuk melalui reksadana pasar uang dibandingkan gitu ya nganggur di RDN nggak berkembang gitu ya. Sedangkan kalau misalkan di reksadana pasar uang, kalau kita ngelihat secara kinerja misalnya 30 hari terakhir 0,41% ya, dibandingin di RDN lumayan juga Bapak Ibu gitu ya. Kalau dana di RDN-nya kita kembangin juga melalui reksadana pasar uang contohnya. Kalau kita kasih contoh ini beberapa reksadana saham, sebenarnya ini bisa juga digunakan untuk diversifikasi risiko Bapak Ibu gitu ya. Jadi memang ada porsi yang Bapak Ibu trading, memang ada yang investasi jangka panjang. Nah, ini mungkin bisa digunakan juga untuk salah satunya investasi jangka panjang, jadi lebih mengcombine daripada kondisi IHSG gitu ya. Kemudian mungkin pilihan lainnya untuk reksadana obligasi yang underlying-nya obligasi, karena biasanya Bapak Ibu semuanya belinya ke investasinya ke saham langsung gitu ya. Kalau misalnya nggak ada kesempatan untuk beli obligasi langsung, ya bisa juga melalui reksadana yang underlying-nya adalah obligasi gitu Bapak Ibu.
Ya, mungkin itu Bapak Ibu untuk penyampaiannya terkait update market dan sedikit mengenai produknya Batavia. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau didiskusikan terkait kondisi pasar saat ini. Saat ini biasanya lebih banyak jangka pendek ya Bu ya untuk transaksinya ya Bu ya. Fast trading ya Bu ya, betul. Ya betul, kalau fast trading juga tentunya kita tetap harus melihat ke depannya gimana kan ya Bu, supaya kita tahu nanti ke depannya kondisi marketnya mendukung nggak sih gitu untuk fast trading seperti ini gitu. Ya mungkin Bapak Ibu, silakan Pak. Untuk kondisi market saat ini yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya saat ini itu yang paling bagus apa Mbak? Obligasi atau apa? Reksadana apa? Ya, jadi kalau misalkan, ya terima kasih Pak pertanyaannya. Kalau misalkan kita melihat ke depannya akan ada pemotongan suku bunga, gitu ya, kita melihat mungkin potensi di obligasi lumayan lebih besar Pak, gitu ya, karena ke depannya ya kalau rate turun, gitu ya, tentunya yield daripada obligasi juga turun sehingga harga obligasinya juga bisa naik. Tapi tentunya kalau misalnya kita melihat dari sisi equity, ya ini ada potensi daripada dana-dana asing juga masuk ke Indonesia lagi, gitu ya. Tapi kalau misalkan secara theoretical gitu ya Pak ya, kalau misalkan nanti akan adanya tren penurunan suku bunga, mungkin obligasi yang akan lumayan lebih perform gitu sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ya, jika tidak ada saya kembalikan lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau didiskusikan kembali, silakan gitu ya, terkait kalau misalkan ada yang mau menanyakan terkait reksadana Batavia juga nanti boleh ke teman-teman di Mandiri Sekuritas atau cek di aplikasi Growin-nya juga harusnya sudah mulai ada juga ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, selamat siang.